Shalom, tetap semangat dan salam sehat untuk kita semua. Hari ini Mr. Hari akan mengajar pada hari ini. Alangkah baiknya kita akan memulai materi kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah Tuhan menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Apapun yang kami pelajari pada hari ini, biarlah kami dapat melaksanakan atau merenungkannya semua dengan baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Hari ini kita akan masuk di bab yang pertama, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Jadi hari ini kita akan belajar memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, kemarin kita belajar tentang pendahuluan ya, dan slogan kita atau moto kita pada bab 1 adalah ayo hidup berpancasila. Jadi sekali lagi, ayo hidup berpancasila. Nah, menjalankan perintah Tuhan yang Maha Esa merupakan salah satu bentuk menghargai dan mengamalkan Pancasila, yaitu sila pertama. Jadi rasa syukur kita itu atau menghargai dan mengamalkan Pancasila itu bukti di mana kita mengamalkan pada sila yang pertama. Jadi di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara banyak sekali nilai-nilai Pancasila yang dapat diamalkan. Nah, melalui pelajaran bab 1 ini, kita akan mempelajari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dan bagaimana melaksanakan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, di sekolah, di masyarakat, di bangsa dan bernegara. Nah, untuk saat ini kita akan belajar masuk di poin yang ke A. Jadi bab 1 kita akan membahas di poin A dulu, yaitu arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, kalau kalian menyimaknya di halaman 2, bahwa sejarah tentang penyusunan dan penetapan dasar Pancasila telah kalian pelajari di kelas 7. Kalian masih ingat tentang penyusunan dan penetapan dasar negara Pancasila melalui BPUPKI dan PPKI. Disitulah kalian dapat mengetahui tentang sejarah singkat tentang penyusunan dan penetapan dasar negara. Jangan pernah melupakan sejarah ya. Nah, lanjut di poin K ini kita akan belajar lebih lagi tentang arti pentingnya peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Nah, ini hari kesaktiannya Pancasila diperingati pada tanggal 1 Oktober. Kalian dapat melihat di artikelnya di halaman 2 sampai halaman 3. Jangan pernah lupakan juga bahwa lahirnya Pancasila itu pada tanggal 1 Juni 1945. Tetapi untuk Hari Kesaktian Pancasila itu adalah 1 Oktober. Nah, para pendiri negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati dasar negara adalah Pancasila. Jadi pada tanggal 18 Agustus 1945, para pendiri negara atau beberapa tokoh bangsa dia menyepakati bahwa dasar negara adalah Pancasila. Istilah Pancasila itu sendiri menurut Darji Darmo Diharjo pada tahun 95 sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Terdapat dalam buku Nagara Kertagama, yaitu karangan Prapanca, dan buku Sotasoma karangan Tantular. Nah, istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta atau asal kata panca yang artinya 5 dan sila artinya sendi atau asas, ini berarti bahwa sendi yang kelima juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang kelima atau kita kenal dengan Pancasila Krama. Jadi di dalam buku Nagara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sotasoma karangan Tantular, istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta asal katanya adalah 5 panca dan sila yang artinya sendi atau asas. Nah, berarti batu sendi yang kelima itu juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang kelima. Nah, lebih lanjut dalam buku tersebut bahwa Pancasila memiliki dua pengertian. Jadi Pancasila memiliki dua pengertian, yaitu berbatu sendi yang kelima atau berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5. Nah, yaitu adalah dilarangnya melakukan kekerasan, B. dilarangnya mencuri, C. dilarangnya berjiwa dengki, D. dilarang berbohong,
dan E dilarang mabuk atau minuman keras. Nah, kalau kalian menyimak di mana istilah Pancasila ini menurut Darji Darmo Diharjo. Jadi di dalam bukunya Empu Tantular dan Kartanegara. Nah, lanjut. Kita bisa melihat bahwa Pancasila itu sendiri tadi sudah dijelaskan memiliki dua pengertian, yaitu berpatu sendi yang kelima dan pelaksanaan kesusilaan yang 5. Nah, istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenal pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal dengan BPUPKI. Kalau kalian masih ingat pelajaran kelas 7. Pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, menurut Insinyur Soekarno bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Jadi Pancasila adalah menurut Insinyur Soekarno ya, bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu atau terkurung di dalam kebudayaan Barat. Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, atas atau dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian bahwa Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Secara umum fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3/MPR/2000 ini berbicara tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan yang dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Jadi di dalam struktur atau secara umum fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3/MPR/2000 ini berbicara tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangannya yang dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan. Jadi Pancasila ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Jadi biar negara ini berjalan secara kondusif, aman, bahkan sebagai pedoman ya. Yang meliputi bidang ideologi atau pandangan, yang meliputi juga politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi beberapa poin ini bahwa Pancasila ini sebagai ideologi, sebagai pandangan hidup, dan di mana Pancasila ini harus meliputi juga di dalam politiknya, di dalam ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Kalau kita melihat bahwa di dalam poin A ini arti kedudukan dan fungsi Pancasila, di sini jelas katakan bahwa ada fungsi dan peranan Pancasila sebelum telah kita kenal sebagai yang pertama, poin penting yang pertama, bahwa Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Ini maksudnya apa? Bahwa Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia adalah bahwa Pancasila ini sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila, di mana setiap bangsa dan negara itu tentu memiliki jiwa. Jadi setiap bangsa dan negara itu tentu memiliki jiwa. Di dalam hal ini Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Nah, yang menjadi poin penting pada nomor 1 ini adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, fungsi dan peranan Pancasila. Lanjut yang kedua, bahwa fungsi dan peranan Pancasila ini yang kedua adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Ini yang harus tertanam dalam hidup kita ya. Tadi dikatakan bahwa harus menjadi jiwa bangsa Indonesia. Kalian harus menanamkan bahwa Pancasila itu 5 sila dasar itu harus ada di dalam jiwa kalian sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua itu sebagai kepribadian. Nah, maksudnya seperti apa? Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia ini memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Itu sebabnya Mister pernah singgung bahwa negara lain
tidak seperti Indonesia. Di Indonesia sendiri memiliki Pancasila, di negara lain tidak punya. Nah, fungsi Pancasila ini bagian dari kepribadian bangsa Indonesia. Kalau kita lihat bahwa di Indonesia sendiri memeluk 6 agama ya. Jadi baik Kristen, baik Katolik, Islam, baik Konghucu, baik Buddha dan Hindu. Nah, di sini kita bisa melihat ada 6 agama yang ada di Indonesia, dan itu disatukan dengan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di beberapa negara lain tidak mengakui bahwa ada Pancasila dan lain sebagainya. Kita harus bersyukur bahwa Pancasila ini sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Bukan hanya itu saja, ada beberapa suku yang ada di Indonesia. Kalau kalian masih ingat belajar kelas 7, ada 1.200 lebih suku yang ada di Indonesia. Kita cuma mungkin tahu suku Jawa. Sebenarnya suku Jawa juga banyak. Ada beberapa suku yang ada di Pulau Jawa, bahkan di Pulau Sumatera, bahkan di pulau-pulau yang lain. Nah, kita di sini bisa melihat itu baru suku. Belum kita melihat ada bahasa yang berbeda di Indonesia. Kita juga belum melihat ada latar belakang budaya yang ada atau adat istiadat yang ada di Indonesia. Begitu banyak corak suku, agama, ras, dan antar golongan. Tetapi itu yang ketika ada Pancasila itu menjadikan kepribadian bangsa Indonesia, di mana kita harus di dalam perbedaan itu bangsa kita tetap satu, bahkan memiliki corak khas bangsa Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Lanjut, di poin yang ketiga yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi yang ketiga ini Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Berarti Pancasila ini di atasnya segala hukum. Jadi menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber hukum yang berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi Pancasila ini di atasnya hukum, di mana Pancasila ini mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Itu sebabnya sila pertama tentang masalah agama berpatokannya di sila pertama. Kalau tentang sesama rakyat, sesama Indonesia, sila kedua. Tentang persatuan atau politik dan lain sebagainya, perbedaan dan lain sebagainya di sila yang ketiga. Atau tentang musyawarah, itu sila keempat. Dan tentang keadilan bangsa kita itu ada di sila kelima. Jelas ya bahwa semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Jadi setiap hukum satu dengan yang lain tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Jadi setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. Jadi hanya ibaratnya kulitnya saja ya, tetapi dimana yang jadi patokannya sumbernya itu ya Pancasila. Lanjut, yang keempat adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang keempat ini adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur. Maksudnya adalah Pancasila ini berfungsi dan disepakati melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 atau yang kita kenal dengan PPKI. Kelas 7 kalian harus ingat ya pelajarannya, jangan lupakan itu. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dimana walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu PPKI, sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Jadi PPK ini hanya perwakilan dari semua rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang diketuai oleh PPK ini Insinyur Soekarno. Nah, di mana badan organisasi PPK ini mengesahkan bahkan mewakili suara rakyat bagaimana Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Jadi yang kelima ini adalah Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Maksudnya adalah bahwa Pancasila ini memiliki fungsi yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Jadi dengan adanya Pancasila ini membuktikan bahwa menciptakan
fungsinya atau gunanya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Jadi semua tidak ada mementingkan agama yang paling benar, tapi di situ kita dapat melihat adanya keadilan dan bahkan hidupnya makmur. Yang kedua, tentang perselisihan baik laki-laki dan perempuan. Dulu ada sejarah di mana perempuan tidak bisa jadi pemimpin, tapi sekarang kita bisa melihat bahwa perempuan pun juga bisa jadi pemimpin. Jadi tidak ada perbedaan baik laki-laki maupun perempuan, baik kaya maupun miskin. Kalau kita lihat zaman dulu di dalam era kepresidenan atau pemimpin, kebanyakan dari mereka dari kalangan konglomerat, bahkan mereka yang sudah punya nilai pangkat dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat salah satu di mana keadilan itu, Pak Presiden kita yang terakhir, Pak Presiden Jokowi, itu pun bagian dari dia warga sipil. Jadi bisa membuktikan kita semua, siapa tahu di antara kalian nanti kelak kalian juga bisa jadi pemimpin atau presiden. Nah, disinilah fungsi Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Jadi tidak ada perbedaan baik sara ya, suku, agama, ras ataupun antar golongan. Lanjut di poin yang keenam. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi poin keenam ini, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi yang ditetapkan Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Jadi bahwa Pancasila ini adalah satu-satunya asas sebagai konsekuensi yang ditetapkan Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara. Jadi patokannya adalah Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada bentuk lain atau dalam organisasi lain. Yang terakhir, yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Nah, ini yang juga penting dalam kehidupan kita fungsinya. Bahwa Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter atau ukuran itu sendiri, arah dan tujuan dari pembangunan. Kalau kita bisa melihat bahwa Indonesia itu maju, negara kita menjadi negara yang maju, itu adalah patokannya adalah Pancasila. Jadi di dalam perbedaan yang cukup rumit sekali ya, di negara-negara lain mungkin cuma agamanya 1, 2, tetapi di Indonesia ada 6 agama. Yang kedua, di mana sukunya di bangsa kita, bangsa Indonesia cukup banyak sekali, 1.200 lebih yang ada suku. Belum adat istiadat, belum latar belakang, belum bahasa, belum budaya yang lain. Tetapi disitulah di poin yang ketujuh tadi jelas katakan bahwa Pancasila ini sebagai tolak ukur, Pancasila ini sebagai acuan, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Indonesia bisa maju, Indonesia bisa berkembang, tergantung di mana kita menjalankan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah, di masyarakat, di dalam berbangsa dan bernegara. Itu saja yang dapat Mister berikan di poin ke ini. Bagaimana kita harus tahu arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Seorang kalau mengerti arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila, dia akan hidupnya akan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, dan nilai keadilan. Biarlah 5 Pancasila itu tertanam dalam hidup kita dan kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita dapat bisa membanggakan, bahkan bisa membawa Indonesia untuk lebih baik lagi. Tidak mudah terprovokasi, tidak mudah tidak mudah diadu domba, tetapi kita bisa menjalankan, apalagi di masa pandemi seperti ini, kita dapat menerima atau bahkan menjalankan setiap aturan yang pemerintah anjurkan, walaupun mungkin berat, tetapi itulah bagian di mana kita harus menjalankan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja yang dapat Mister berikan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Tadi kita mengawalinya juga dengan berdoa dan kita akhiri juga dengan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk
hari ini. Kami bersyukur buat setiap materi yang kami pelajari pada hari ini. Tuhan berikan kami kekuatan, hikmat-Mu lebih lagi. Apapun yang kami pelajari, biarlah itu bisa membuahkan hasil Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. See you next time. God bless you all.